Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti pesantren kader Muhammadiyah di bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Kita sebagai umat Islam diwajibkan bulan suci Ramadan ini berpuasa sebagaimana tadi dibacakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kalau tadi dikatakan katanya tokoh-tokoh Muhammadiyah, nanti ya saya akan persempit ya. Kemudian kita ketahui selama ratusan tahun, kalau dikatakan penjajahan Indonesia itu 3,5 abad, maka penjajahan ini sangat menyengsarakan bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia. Kemudian perlawanan juga tidak hanya terjadi di kalangan para TKR, Tentara Keamanan Rakyat atau sekarang disebut TNI ya. Kemudian andil juga dari kaum bersarung yang disebut kaum santri, yaitu yang kita kenal sebagai dua tokoh besar yang kemudian nanti mendirikan suatu organisasi di Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua tokoh ini pernah belajar di dalam satu pondok pesantren yang sama di Madura, yaitu di bawah asuhan Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian setelah tamat belajar di Bangkalan, Madura, Syekh Khalil Bangkalan menyuruh untuk belajar lagi ke Syekh Soleh Darat di Semarang. Kemudian setelah selesai, keduanya itu boyong pulang masing-masing ke kampungnya dan kemudian menyebarkan ajaran Islam. Kemudian Ahmad Dahlan, saya akan fokuskan ke Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Muhammad Darwis lahir 1868 Masehi. Kemudian Ahmad Dahlan ini lahir dari seorang yang bernama Syekh Khotib. Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar. Ahmad Dahlan ini merupakan anak dari Syekh Abu Bakar dan Siti Aminah. Ternyata kalau disambungkan, Ahmad Dahlan ini mempunyai keturunan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Di literatur yang pernah saya baca, Ahmad Dahlan mempunyai keturunan. Yang pertama adalah Ahmad Dahlan punya bapak, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar punya bapak namanya Kiai Haji Sulaiman. Kiai Haji Sulaiman punya bapak namanya Kiai Murtado. Kiai Murtado punya bapak namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas namanya punya bapak namanya Ki Demang Juru Kepindo.
Ki Demang Juru Kepindo punya bapak namanya Ki Demang Juru Kepisan. Ki Demang Juru Kepisan punya bapak namanya Maulana Sulaiman atau Ki Ageng Geribik, yang merupakan salah satu ulama di zaman kerajaan Mataram. Kemudian punya bapak namanya Maulana Fadlullah. Maulana Fadlullah punya bapak namanya Maulana Ainul Yakin. Maulana Ainul Yakin punya bapak namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq punya bapak namanya Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah salah satu sanad nasab keturunan Ki Haji Ahmad Dahlan sampai ke Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan salah satu penyebar Islam di tanah Jawa. Kita kenal dengan nama Wali Songo, ya, Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang kemudian kalau disambungkan melalui Zainal Abidin, kemudian Sayyidina Husain itu sampai ke Ali bin Abi Thalib, lalu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad, berarti Ki Haji Ahmad Dahlan ini keturunan Nabi, iya, kalau dilihat dari nasab ini, ya, tapi tidak disebut sebagai Habib. Biasanya kalau keturunan Nabi disebut Habib, ini enggak. Kemudian perjalanan panjang Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi. Pertama, Ahmad Dahlan itu ditempa di dalam keluarga yang Islami religius. Syekh Abu Bakar merupakan ketib di Yogyakarta, di Masjid Kauman Yogyakarta. Kemudian di umur 8 tahun Ahmad Dahlan sudah tamat membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pada 1883 Ki Haji Ahmad Dahlan melakukan perjalanan suci ke Makkah Al-Mukarramah melakukan ibadah haji. Ketika melakukan ibadah haji, kemudian bertemu dengan guru-gurunya, ya. Guru-gurunya itu adalah Syekh Mahfud Termas, merupakan ahli pakar hadis. Kemudian ada yang mengajar ilmu falak, yaitu Ki Haji Dahlan Semarang. Kemudian ada yang mengajar ilmu qiraah, yaitu Syekh Amin dan Syekh Bakri Syafar. Kemudian selain itu bertemu dan berkomunikasi dengan ulama Nusantara seperti Syekh Ahmad Khotib, kemudian Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Jamil Jambek, dan Kiai Nahromi Banyumas, kemudian Kiai Nawawi Banten. Ini merupakan ulama Nusantara yang berada di Timur Tengah. Pada tahun 1888 Ahmad Dahlan pulang dari naik haji ke kampungnya di Kauman. Seketika itu berubah namanya menjadi dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Itu tadi dirubah namanya oleh Said Bakri Syafar, yang merupakan gurunya di dalam ilmu qiraah. Kemudian kembalinya Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, dia membawa suatu pembaharuan. Ketika tadi belajar di Timur Tengah sambil ibadah haji, ya, selama 5 tahun sambil belajar agama dan bahasa Arab, dia juga terinspirasi dari seorang tokoh, yaitu namanya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Abduh. Mereka merupakan tokoh pembaharu di dalam ajaran Islam, yang mengatakan bahwa Islam ini tidak terbelakang, Islam ini tidak tertinggal, bahwa bahkan Islam ini mengajarkan untuk kemajuan.
Kemudian apa yang dilakukan Ahmad Dahlan ketika pertama kali, yaitu membetulkan arah kiblat yang tidak sesuai dengan ilmu falak yang pernah dia pelajari selama di Makkah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan mendapat pertentangan dari orang-orang sekitar. Akhirnya yang menjadikan Ahmad Dahlan itu didebat, kemudian Ahmad Dahlan dengan segala argumentasinya lama-lama kemudian bisa diterima. Kemudian tahun 1902, 1903, 1904 Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan ibadah haji yang kedua kalinya, yaitu ke Makkah Al-Mukarramah. Kedua kalinya itu bertemu dengan beberapa guru untuk memperdalami ilmu agama dan bahasa Arab kurang lebih selama 2 tahun, yaitu kepada Syekh Ali Misri, pakar qiraah, kemudian Syekh Mahfud Termas, pakar hadis, kemudian ilmu falak kepada Asy'ari Bawean, kemudian gurunya yang terakhir adalah Syekh Said Bafadol di dalam hal fikih. Kemudian setelah kembalinya yang kedua Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, kemudian Ahmad Dahlan merasa prihatin melihat keterbelakangan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Salah satu strateginya yaitu dia berdakwah dan kemudian mendidik para pamong praja yang belajar di Hospia Magelang dan calon guru yang belajar di Quick School Jetis Yogyakarta. Setelah itu Ahmad Dahlan juga mengajukan untuk mengajar di kedua sekolah tersebut, dan pada akhirnya Ahmad Dahlan diizinkan. Kemudian Ahmad Dahlan dengan strategi seperti ini akhirnya dapat diterima karena sekolah tersebut merupakan sekolah di kalangan orang-orang priai dan kaum terdidik, sehingga gagasan pembaharuan Islam ini dapat diterima dengan baik, yang kemudian nantinya akan menjadi pengikut utama dalam gerakan pembaharuan Islam. Kemudian pada 18 November tahun 1912 Ahmad Dahlan mendirikan satu organisasi yang disebut Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, dan pada saat itu pemerintah Belanda hanya membatasi wilayah kerja organisasi Muhammadiyah ini hanya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, tidak boleh se-Jawa dan Madura. Kemudian dalam mendirikan Muhammadiyah ini tentunya Ahmad Dahlan tidak semulus yang kita lihat sampai besar sekarang ini, tapi mendapatkan penolakan dan rintangan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak masyarakat. Katanya itu Ahmad Dahlan mau bikin agama baru, ajaran baru yang menentang dari ajaran Islam. Maka banyak ditentang oleh keluarganya sendiri, bahkan oleh masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Tapi Ahmad Dahlan tidak menyerah, ya, dengan sabar dan telaten, bahkan dibantu oleh orang-orang terdekatnya, sehingga Ahmad Dahlan bisa meneruskan perjuangan ini sehingga bisa dilalui. Kemudian Ahmad Dahlan juga meminta atau mengajukan permohonan izin organisasi Muhammadiyah ini, yaitu kepada pemerintah Hindia Belanda
pada 1914, tapi kemudian baru diterima pada 2 September 1921. Ini Ahmad Dahlan, seperti itu ya. Kemudian gagasan pembaharuan yang disebarluaskan Muhammadiyah, yaitu dengan cara tabligh ke berbagai kota, di samping relasi-relasi dagang dan mendapatkan respon baik dari berbagai pihak masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Kemudian apa yang melatar belakangi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yaitu di sini ada faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif yaitu berdasarkan dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 82, kemudian surat Muhammad ayat 24, yang di situ disuruh untuk mentadaburkan Al-Quran. Lalu surat Al-Imran ayat 104 yang mengajak hendaknya kalian segolongan umat ada yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari menyuruh kepada yang makruh dan mencegah daripada yang mungkar, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini yang menjadi faktor subjektif yang menjadi kegelisahan Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah faktor objektif. Faktor objektif Ahmad Dahlan melihat, kita kalau melihat film Sang Pencerah ya, bahwa di lingkungan sekitar itu masih percaya terhadap hal-hal yang berbau syirik, bid'ah dan khurafat. Kadang-kadang masih melakukan sinkretisme, yaitu mencampur adukan antara ajaran agama Islam dengan tradisi yang berkembang saat itu. Kemudian yang kedua adalah merosotnya kondisi umat Islam baik dalam bidang ekonomi maupun politik, yang sebenarnya karena adanya sikap masa bodoh terhadap masalah duniawi. Kemudian yang ketiga, tidak efisiensinya lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren hingga lulusan yang belum dapat mengemban misi selaku khalifah Allah di muka bumi. Pembaharuan yang dilakukan Ahmad Dahlan yaitu selain membetulkan arah kiblat juga fokus terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang kita kenal saat ini yang memadukan antara pelajaran agama dan pelajaran umum merupakan warisan dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Ini patut kita syukuri ya, sebelum adanya sekolah negeri yang sekarang juga seperti sekarang kita ini sebenarnya adalah warisan dari Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan itu merasa prihatin ada yang cuman pesantren khusus mengajarkan ilmu agama tanpa mengajarkan pelajaran-pelajaran umum atau ilmu alam. Kemudian di satu sisi ada pelajaran umum yang hanya sekolah Belanda yang hanya mengajarkan pelajaran umum. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan fokus menggarap satu ini dipadukan menjadi satu pendidikan modern yang kita kenal seperti sekarang ini. Kemudian yang terakhir yaitu tidak adanya jalinan ukhuwah Islamiyah yang kuat untuk membela kepentingan umat Islam. Hal lain yang menjadi latar belakang Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah
yaitu kolonialisme dan imperialisme Belanda yang mengakibatkan umat Islam dan bangsa Indonesia dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Ini dirasakan beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian adanya gerakan kristenisasi dari pemerintah Belanda, ya, semangat gold, gospel, dan glory. Kemudian adanya sikap para cendekiawan Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan barat dan menganggap Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Yang terakhir, adanya pengaruh dari gerakan reformasi dan modernisasi Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridho. Ini yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah ini berdiri. Kemudian Ahmad Dahlan sekarang di tahun 1923 Ahmad Dahlan meninggal dunia, ya, dan estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Ki Haji Ibrahim dan selanjutnya sampai sekarang. Jadi tidak sampai jadi dari tahun 1868 kemudian tahun 1923 bahkan sebelum kemerdekaan Ahmad Dahlan sudah meninggal dunia. Dan perjuangan merebut kemerdekaan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya, ya. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan seorang guru yang pernah aktif di Muhammadiyah. Jadi Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu jenderal pertama kali yang ada di Indonesia. Kita mungkin kenal dengan Jenderal Sudirman sebagai bapak bangsa, ya. Tapi kita tidak kenal Jenderal Sudirman ini sebagai kader Muhammadiyah. Jadi dulunya itu Jenderal Sudirman ini sebagai kader Hizbul Wathon. Ketokohannya itu menjadi panutan khususnya di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Sudirman menjadi tokoh terkenal dan dikagumi bukan hanya karena dia terpilih menjadi Panglima TNI yang pertama, bukan hanya karena dia dikenal kemampuannya dalam strategi tempur, ya, tapi dia mempunyai karakter yang kuat dan memegang prinsip yang teguh. Saat agresi militer 2 tahun 48, hampir semua petinggi pemerintah Republik Indonesia ini ditawan oleh Belanda. Namun Sudirman tidak mau menyerang. Dia melakukan perang secara gerilya. Dan akhirnya Sudirman beserta prajuritnya harus berpindah-pindah dari kampung ke kampung, menuruni lembah, mendaki gunung, menyusuri sungai, dan membelah hutan. Kejar-kejar Belanda baik lewat darat, laut, dan udara. Mengapa harus demikian? Ya. Sudirman memilih jalan yang sulit dan menderita karena dia punya keyakinan bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan untuk meyakinkan dunia internasional bahwa negara Republik Indonesia itu masih ada.
Dan yang lebih penting lagi, Tentara Nasional Indonesia tetap bersama rakyat. Kemudian dengan adanya serangan umum 1 Maret 1949, Sudirman telah menunjukkan kepada dunia saat itu bahwa Republik Indonesia bersama TNI yang masih punya kekuatan. Berkat kejadian itu, maka perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terkenal dengan Perjanjian Roemer dan dilanjutkan dengan Konferensi Meja Bundar, akhirnya mendesak Belanda untuk mengakui keberadaan Republik Indonesia dan memaksa Belanda menarik diri dari tanah air. Bulan Juli tahun 49, Sudirman akhirnya mengakhiri perang gerilya setelah dibujuk oleh Presiden Insinyur Soekarno. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman menghembuskan nafas terakhir karena dari awal memang dikabarkan bahwa Jenderal Sudirman sudah mempunyai penyakit tuberkulosis atau paru-paru. Kemudian Sudirman dinyatakan meninggal, ya. Akhirnya perjuangan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan, cukup singkat. Nanti mungkin lebih panjangnya kita akan masuk ke sesi diskusi, karena sumber tentang kemuhammadiyahan ini, sejarah Muhammadiyah ini banyak sekali versinya. Jadi nanti bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya.